Dalam nama Tuhan Yesus, membawakan sharing firman Tuhan pada salat malam hari ini. Yesus mengasihi muridnya sampai kepada kesudahannya. Kasih, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah sebuah bahasa yang dimengerti oleh semua manusia. Manusia mengerti bagaimana melakukan kasih dan mengerti ketika mereka itu dikasihi. Dan berbicara mengenai kasih, besok banyak dari umat manusia akan merayakan sebuah hari tentang kasih, yaitu hari Valentine. Apa itu hari Valentine? Valentine itu ada yang mengatakan berasal dari sebuah perayaan pernikahan antara dewa Zeus dan juga Hera. Ada yang mengatakan juga asal mula Valentine itu berasal dari perayaan dewa kesuburan, ya, di dalam tradisi Romawi kuno. Ada juga yang mengatakan asal mula Valentine itu dari martirnya Saint Valentinus yang dipercaya meninggal pada tanggal 14 Februari. Hari ini, hari raya Valentine dilakukan oleh orang-orang ya dengan melakukan banyak hal untuk menunjukkan bagaimana seseorang itu mengasihi, menyukai ya orang lain. Tapi kebanyakan yang dilakukan adalah menunjukkan perasaan kasih terhadap lawan jenis atau kasih yang bersifat seksual atau yang lebih banyak kalau misalnya kita dalam istilah itu adalah kasih eros. Ada alasan mengapa gereja Yesus Jati tidak merayakan Valentine ya, terutama di dalam gereja ini ya tidak ada ornamen-ornamen atau pernak-pernik Valentine. Karena apa? Karena asal tadi ya dari Valentine itu sendiri asalnya adalah perayaan-perayaan pagan. Tidak diketahui jelas asal muasalnya dari mana, tetapi secara historikal dari perayaan-perayaan pagan. Perayaan-perayaan orang-orang kafir. Maka tentu kita tidak ikut serta dalam perayaan-perayaan tersebut. Dan juga karena dalam hari Valentine itu sendiri yang ditimbulkan atau yang dimunculkan itu adalah sebuah kasih eros atau kasih yang sifatnya itu antara lawan jenis. Dan tidak jarang juga dalam perayaan-perayaan Valentine itu mengarah kepada tindakan-tindakan yang amoral. Oleh karena itu, gereja tidak merayakan dan juga menghimbau agar jemaat juga tidak ikut serta dalam perayaan tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus? Justru yang harus kita tunjukkan adalah kasih Tuhan Yesus, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sampai kepada kesudahannya. Hari ini kita akan sama-sama lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya dan bagaimana kita bisa mengikut jejak Tuhan Yesus, mengasihi sesama kita manusia sampai ke kesudahannya. Terlebih dahulu kita buka Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kalau kita baca Yohanes pasal 13 ini, kita baca perikopnya aja, kita sangat familiar. Perikop ini adalah perikop mengenai bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana Yesus menetapkan sakramen basuh kaki. Sakramen ini kalau kita lihat secara timingnya itu sangat luar biasa. Dan penetapan sakramen ini artinya berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan bagi siapa pada saat itu? Bagi murid-muridnya. Basuh kaki ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kasih Yesus kepada murid-muridnya. Untuk Yesus bisa mengasihi murid-muridnya, pada saat itu Yesus harus merendahkan dirinya. Dan sebenarnya tidak hanya pada saat itu saja Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Bahkan
Semenjak dahulu kala, Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya. Kalau kita lihat di Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Di sini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai manusia. Kapan mengambil rupa sebagai manusia? Kapan mulai mengosongkan dirinya? Sebelum Tuhan Yesus itu turun ke dunia, dia sudah mengambil ketetapan mau ya untuk mengosongkan dirinya. Artinya bahkan sebelum Tuhan Yesus itu menjadi manusia, dia sudah merendahkan dirinya. Dan bahkan kita tahu bagaimana Tuhan itu sudah menetapkan akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Itu adalah sebuah ketetapan bagaimana dia mau ya merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Oleh karena itu hari ini mengasihi itu erat kaitannya dengan merendahkan diri. Banyak orang berkata sulit untuk mengasihi sesama manusia, sulit untuk mengasihi saudara yang ini, sulit mengasihi saudara yang itu, sulit mengasihi musuh kita. Kenapa? Salah satunya adalah karena tidak mau merendahkan diri. Dalam Yohanes pasal 13 ini Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia merendahkan dirinya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ini, Tuhan Yesus merendahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Kita lihat kembali di Yohanes pasal 13 ayat yang keempat. Bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya pada saat itu? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dan di situ juga ya, dia membasuh kaki satu persatu dari murid-muridnya. Ada Yakobus, ada Yohanes, ada Petrus, dan di situ juga ada Yudas. Siapa saja yang dia basuh kakinya? Semua murid-muridnya. Padahal Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu banyak hal. Tuhan Yesus tahu bahwa waktu itu adalah waktu dia akan diserahkan. Waktu dia akan mengakhiri tugasnya di dunia ini. Dia tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Dan dia juga tahu bahwa Yudas, murid yang selama ini beserta dengan dia, akan mengkhianati dia, akan menyerahkan Tuhan Yesus, menjual dia. Yudaslah yang akan mengkhianati dan memberikan Tuhan Yesus ini, agar Tuhan Yesus ini menerima penghukuman. Yesus tahu banyak hal. Tapi meskipun dia tahu apa yang akan Yudas perbuat, dia tetap membasuh kaki Yudas. Kenapa? Karena dia bisa mengampuni Yudas pada saat itu. Ketika seseorang bisa merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, seseorang itu akan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Jadi sangat erat kaitannya antara mengasihi dengan merendahkan hati, merendahkan diri kita dengan mengampuni orang lain. Agar kita bisa merasakan kasih, kita harus bisa merendahkan hati kita mengampuni orang. Dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai sesama jemaat.
mengasihi satu sama lain. Itu bagaimana caranya? Mengasihi, merendahkan hati kita, mau mengampuni satu dengan yang lain. Terkadang di dalam gereja ada permasalahan yang dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Tidak selesai selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena ya dibiarkan begitu aja ya. Tidak ada keinginan untuk menyelesaikannya. Yang satu, ya sudahlah, tidak ada titik temu, akhirnya tidak mau diperdamaikan, sehingga akhirnya berlarut-larut begitu saja. Itu sama seperti orang yang terluka, misalnya jarinya teriris, dan menolak untuk disembuhkan. Ya. Menolak untuk disembuhkan, jadi luka itu dibiarkan menganga begitu saja, tidak diobati, dan bahkan dibiarkan terluka terus-menerus. Dipaparkan ke udara. Lama-lama apa yang terjadi? Infeksi, dan luka itu menjadi tambah parah. Di dalam keluarga, di dalam gereja, jikalau kita membiarkan permasalahan itu berlarut-larut, tidak ada kasih di antara kita, luka itu akan menjadi sangat besar dan pada akhirnya akan membuat gereja itu terpecah. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir hayatnya. Waktu itu Yesus mengetahui banyak hal. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia. Bayangkan waktu itu Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Ketika menghampiri Petrus, ya, dia sadar, dia tahu ya Petrus ini akan menyangkal dia. Akan menolak Tuhan Yesus. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada saat itu? Bagaimana perasaan kita kalau kita tahu ya orang yang kita layani itu akan menyakiti kita? Akan menyakiti kita. Tentu tidak mudah ya untuk melayani mereka. Bagaimana kalau kita tahu ya saudara yang akan kita layani atau saudara keluarga kita ya, keluarga kita, anggota keluarga kita, adik kita atau kakak kita akan menjual kita ya, akan mengkhianati kita. Dan kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Tentu itu tidaklah mudah ya. Apalagi di dalam gereja kita ini melayani siapa? Setiap orang yang ada di dalam gereja ini. Bagi Tuhan Yesus pun pasti tidak mudah. Ketika menjadi Tuhan Yesus pasti tidak mudah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mau mengampuni. Dengan demikian Tuhan Yesus bisa menyelesaikan pelayanannya sampai kepada akhirnya. Sampai kepada akhirnya dia tetap melayani murid-muridnya. Tetap membasuh kaki semua muridnya itu sampai selesai. Kenapa? Karena dia memiliki kasih itu. Dia mau mengampuni. Tanpa kita memiliki pengampunan di dalam hati kita, kita akan sulit untuk bertahan di dalam pelayanan kita. Ada yang berkata, aduh pelayanan ini jenuh. Pelayanan ini melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena dalam pelayanan itu tidak selalu mudah. Tentu kalau kita lagi dalam kondisi yang bahagia, semuanya damai-damai saja, kita akan semangat pelayanan ya. Ketika ada kesulitan, yang satu membantu. Ketika kita mengalami, ketika pelayanan itu tambah berat, saudara yang ini mau membantu kita, terasa ringan. Tetapi kita tahu, di dalam pelayanan kita, tidak akan selalu mengalami masa-masa yang indah. Justru kita tahu bahwa kita akan melalui masa-masa yang sulit. Dan disitulah kita akan diuji, apakah kita bisa melayani Tuhan sampai kesudahannya. Tanpa kita memiliki kasih itu, tanpa kita memiliki rasa pengampunan di dalam hati kita, akan sulit bagi kita untuk bertahan di dalam pelayanan kita sampai kepada akhirnya. Oleh karena itu, hari ini ketika kita berdoa kepada Tuhan,
meminta kekuatan untuk bertahan di dalam Tuhan. Apa yang harus kita minta? Salah satunya adalah hati yang mau mengampuni. Hari ini mari kita renungkan sama-sama, terutama bagi saudara-saudari yang sudah terlibat banyak dalam pelayanan. Apakah hari ini kita memiliki hati yang mengampuni? Apakah hari ini kita diberikan kekuatan untuk mengampuni orang yang seringkali mengganggu dalam pelayanan kita? Ya, quote unquote ya. Yang seringkali dalam gereja bertentangan dengan kita. Apakah kita memiliki hati yang mengasihi mereka, yang mau mengampuni mereka? Tentu tidak mudah ya, tidak mudah untuk memiliki hati tersebut. Tapi mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk mengampuni dia. Untuk mengampuni dia. Ketika Tuhan Yesus melihat Yudas pada saat itu, Yesus melihat Yudas dengan damai. Dan Yesus sangat damai pada saat itu. Dan Yesus bahkan mau menyelamatkan dia. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus itu tetap mau menyelamatkan dia. Kita kembali buka dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Yohanes pasal 13 ayat 26 sampai 27. Di sini dikatakan, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, menyelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Waktu itu sampai pada akhirnya, ya, ketika ditanya siapa yang akan menyerahkan engkau, sebenarnya Tuhan Yesus memperingatkan kepada Yudas, ya, kamu akan menyerahkan aku loh. Kamu akan menyerahkan aku. Pada saat itu sebenarnya Tuhan Yesus memperingatkan kepada Yudas. Jangan sampai dia terjatuh. Sampai kepada akhirnya Tuhan tahu ya, Yudas akan mengkhianati dia. Tetapi sampai kepada akhir itu pun Tuhan Yesus tetap mau menyelamatkan Yudas. Nah, hari ini adalah kasih yang harus kita miliki ya. Yaitu apa? Mengasihi musuh kita. Menginginkan keselamatan jiwa daripada musuh kita. Ada beberapa reaksi ketika kita berhadapan dengan seseorang yang tidak sejalan sama kita. Yang pertama, kita bertentangan. Ya. Kita saling beradu mulut. Kita saling bersih tegang. Kemudian kita tidak berbicara sama sekali. Yang kedua, ada yang ketika bersih tegang, diam saja, tidak melakukan respons A yang baik atau yang buruk, tetapi pasif, diam saja, menghindari konflik. Tapi ada juga yang ketiga, ketika bersih tegang, berusaha untuk membangun kembali hubungan itu. Apalagi ketika tahu bahwa bersih tegangnya adalah karena pihak lawannya adalah memiliki pemikiran yang salah, berada di jalan yang salah. Tuhan Yesus menginginkan keselamatan daripada Yudas. Hari ini apakah kita memiliki pemikiran yang demikian kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama kepada musuh kita? Apakah kita ingin keselamatan daripada mereka? Mendoakan keselamatan daripada mereka. Sehingga kita berusaha untuk membangun relasi dengan mereka. Sehingga ketika orang yang berbuat tidak baik kepada kita itu, dalam pelayanan kita harus berhadapan dengan mereka, kita tidak terpengaruh akan reaksi-reaksi negatif daripada mereka. Terkadang dalam pelayanan seringkali ya, ada saja selentingan-selentingan. Ada saja masukan-masukan yang terkadang bisa saja tidak mengenakan atau bisa saja menyakitkan. Yang masak, chef dibilang udah masak capek-capek ya. Waduh, ini hambar sekali nih, enakan makan di luar. Ya. Waduh, makan kok cuma kayak begini doang ya. Padahal udah capek-capek masak dari pagi ya, motong sayur, motong daging.
masak dengan susah payah ya, tapi menerima cibiran. Wah, ini si pengkhotbah ini khotbahnya tidak ada mutunya ya. Padahal sang pengkhotbah juga sudah menyiapkan ya, sudah berusaha untuk menyiapkan yang terbaik. Ketika kita menghadapi perkataan-perkataan tersebut, apakah kita bisa menerimanya ya? Apakah kita bisa tidak terpengaruh dalam terus melayani Tuhan? Bagaimana caranya? Agar kita bisa terus melayani Tuhan, harus memiliki kasih itu. Harus mau memiliki pemikiran bahwa kita mau menyelamatkan setiap orang. Dengan demikian baru kita bisa bertahan dalam pelayanan kita. Baru dengan demikian kita bisa memiliki kasih yang seperti Tuhan Yesus. Yang memiliki sebuah taraf kasih yang luar biasa. Dan dengan demikian kita baru bisa mengatakan kita mengasihi sampai kepada kesudahan kita. Seringkali ya, kita ketika kita bersih tegang, ya tadi ya, ada yang responsnya itu diam sama sekali karena memang menyatakan tidak mau ya, tidak mau berhubungan. Tapi banyak seringkali ya, yang lebih general biasanya pasif. Daripada nanti ribut, mendingan saya nggak mau deh berhubungan dengan dia ya. Kalau bisa pelayanannya nggak sama dia gitu ya. Kalau bisa, kalau lagi snack jangan dekat-dekat dia deh, daripada dia ngomong yang tidak enak ke saya jadi terganggu pelayanannya. Tetapi ketika kita melakukan hal yang demikian, sesungguhnya kita melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan saudara tersebut. Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara tersebut kalau kita sendiri tidak terlibat aktif di sana? Kita sendiri tidak melakukan apa-apa di sana. Kita hanya berusaha ya pasif. Jangan sampai saya terlibat masalah. Oke, itu adalah satu langkah. Tapi maukah kita meningkatkan level kasih kita? Membuka pintu hati kita ya, kepada musuh-musuh kita juga. Kepada orang-orang yang berseteru dengan kita. Kepada Yudas-Yudas di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menunjukkan kasih sampai kepada kesudahannya? Dalam Yohanes pasal 13 ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih-Nya. Kasih kepada murid-muridnya, dan juga dia menunjukkan kasih-Nya melalui perbuatannya kepada kita. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, apa yang dia lakukan? Dia tidak berkata apa-apa, ya. Dia melakukan perbuatannya untuk membasuh kaki murid-muridnya, mengambil air, ya, mengikatkan kain di pinggangnya, membasuh muridnya satu persatu. Muridnya juga mungkin bingung ya, kenapa ini guru saya yang semestinya saya yang membasuh kakinya, malah dia yang membasuh kaki saya. Kita bisa membayangkan situasi murid-muridnya itu juga terheran-heran ya, sehingga ada silent awkwardness ya, jadi ada keheningan yang tidak mengenakan pada saat itu ya, kesunyian yang tidak mengenakan. Sampai ketika muridnya Petrus bertanya, kenapa ya cuma kaki aja gitu ya, baru Tuhan Yesus mulai menjawab. Sesungguhnya di sini apa? Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau menunjukkan sesuatu, tunjukkanlah itu melalui perbuatan kita. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kita harus berbuat kasih. Dengan apa? Dengan dia menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Baru ketika di ayat 34 baru dia berkata demikian. Kita sama-sama buka Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Baru setelah dia selesai membasuh kaki semua murid-muridnya, dia memberikan sebuah perintah baru ini. Supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Setelah dia menunjukkan bahwa dia, Tuhan Yesus, bisa mengasihi semua murid-muridnya, setelah dia menyelesaikan perbuatan kasihnya dengan membasuh kaki sampai bahkan kepada Petrus dan Yudas sekalipun, ya, baru dia mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Hari ini kita sama-sama mengerti bahwa action speaks louder than words. Bahwa perbuatan itu memiliki efek yang lebih besar daripada sekedar berkata-kata saja. Ketika kita menginginkan anak kita untuk berbuat baik, ya, kepada kita, apakah kita sudah menunjukkan perbuatan baik itu kepada anak kita? Sebagai contohnya saja, ya, ketika di rumah, ya, anak saya seringkali karena belum mengerti, ya, bagaimana merespons terhadap perasaan di tubuhnya, dia seringkali memukul, menjambak istri saya, ya. Dan istri saya kesakitan, ya, dijambak tanpa perasaan, ya. Kalau saya dijambak rambutnya pendek jadi nggak terlalu sakit, ya. Istri saya rambutnya panjang ditarik sakit. Lalu bagaimana mengajarkan biar dia tidak menjambak lagi? Dikasih tahu susah sekali, ya. Jangan jambak, jangan pukul, ya. Harus sayang-sayang. Tidak mengerti. Akhirnya apa? Dikasih tahu, ya. Kalau misalnya daripada jambak-jambak, daripada mukul-mukul, ya, kalau mau bangunin mama, cium mama, ya. Dikasih contoh, cium seperti ini. Dicium, ya. Dan dengan demikian berikutnya, ketika anak saya itu mau membangunkan istri saya, tidak lagi pukul, tidak lagi jambak-jambak, tetapi mencium, ya. Mencium istri saya. Masih sih, ya, mungkin beberapa kali masih mukul juga. Tapi diingatkan terus dan diberikan contoh bagaimana yang semestinya. Dan tentu saja kalau tidak diberi contoh, hanya menggunakan kata-kata saja, anak itu akan sulit untuk mengerti kata-kata. Tetapi mereka akan lebih mudah untuk melihat contoh dari kita. Dan bukankah kita pun demikian? Bukankah kita yang dewasa juga demikian, ya? Seringkali ketika kita dikasih tahu, kamu harus beribadah Sabat, kamu harus menguduskan hari Sabat. Tapi yang ngomong harus ngudusin Sabat aja, setiap hari Sabtu nggak kelihatan kebaktian. Kamu harus mengasihi satu sama lain. Tapi seringkali di dalam gereja terlihat sering sekali, ya, menggunakan kata-kata yang kasar kepada satu sama lain. Yang melihat, yang dikasih tahu, yang ditegur akan mengatakan, itu aja kayak begitu, ya. Meskipun itu juga salah, ya. Kita tetap, karena kalau kita sudah dewasa, kita harus berusaha untuk melihat pesannya, ya. Tapi kita sebagai pengajar, sebagai orang tua, kita mengerti bahwa kita harus menerapkan contoh terlebih dahulu. Baru pengajaran kita itu, baru kata-kata itu bisa memiliki arti. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus tidak banyak kata-kata. Tuhan Yesus berbuat. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sampai selesai. Baru dia katakan, kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, ya, telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu saling mengasihi. Hari ini kita mau, ya, sama-sama untuk memiliki kekuatan dalam perkataan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan
setiap apa yang ingin kita katakan. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 13 ini, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Dan benar-benar sampai kepada kesudahannya. Dalam arti apa? Tuhan Yesus mengasihi mereka tanpa mengharapkan apa-apa sesungguhnya dari mereka. Kalau kita lihat kembali di Yohanes pasal 13 ayat 26 sampai 27. Ketika Tuhan Yesus ditanya, siapa yang akan menyerahkan dia? Tuhan Yesus menjawab, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada saat itu. Dia sudah mengasihi murid-muridnya sampai akhir ya. Tetapi Yudas masih saja tetap untuk melakukan keinginannya untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Kadang kita merasa perasaan yang sama juga dengan Tuhan Yesus ya. Kita udah berusaha ya membangun jembatan dengan seteru kita. Berusaha untuk menunjukkan kasih kita kepada saudara kita. Tetapi apa yang terjadi? Saudara kita tetap aja ketus kepada kita. Seteru kita tetap saja tidak mau berdamai dengan kita. Di situ kita bisa merasakan, aduh, perbuatan kita ini sia-sia. Kasih kita ini tidak ada balasannya. Kadang itu yang kita inginkan ya. Kita mengasihi, namanya juga saling mengasihi ya. Saling itu artinya saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Ya. Kita ingin kita saling mengasihi. Tetapi ketika kita mengasihi, seringkali tidak ada timbal baliknya. Ketika kita merasakan demikian, ya, ketika kita merasakan mungkin kecewa, ya, sedih, ketika kasih kita tidak berbalas, ketika kasih kita tidak ada tanggapannya, ketika kita berusaha untuk berdamai dengan seteru kita, tetapi seteru kita tidak mau. Mari kita sama-sama ingat, Tuhan Yesus pun juga demikian. Sampai kepada kesudahannya, sampai kepada dia mau menyerahkan nyawanya untuk murid-muridnya. Bahkan Yudas pun tidak kembali. Kalau kita berada di posisi Tuhan Yesus, kita mungkin akan berkata, ini nih, ya si Yudas ini mau mengkhianati saya. Tolong kasih tahu dia, ya. Tolong kasih tahu Yudas, biar dia ini bertobat dari jalannya. Tolong kasih tahu dia bahwa perbuatan dia ini salah. Kita mungkin akan berusaha berkata seperti itu ya. Tetapi bahkan sampai akhir Tuhan Yesus pun tidak berkata seperti demikian. Terus berusaha untuk mengingatkan Yudas bahwa perbuatan dia itu adalah tidak benar. Berusaha untuk menyelamatkan Yudas. Hari ini kita mau sama-sama belajar daripada Tuhan Yesus. Kasih yang sampai kepada kesudahannya. Dalam gereja, dalam keluarga, dalam kita bermasyarakat dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama memiliki kasih itu. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak mengharapkan apa-apa. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape itu. Kepada siapa? Bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita. Tetapi bahkan kepada seteru kita. Kepada musuh kita. Dengan demikian, kita niscaya akan melihat bagaimana gereja Tuhan itu bertumbuh. Semakin lama semakin kuat. Karena yang satu saling mengasihi dengan yang lain. Karena meskipun tidak ada balasan, kita tetap menunjukkan kasih kita. Kita tetap semangat melayani Tuhan. Kita tidak jadi kecewa. Kita tidak menjadi kering. Kita tidak menjadi lemah. Tapi kita tetap kuat melayani Tuhan sampai kepada akhir. Jadi hari ini mari kita sama-sama simpan itu dalam hati kita. Kita miliki kasih yang konsisten.
Kasih yang sampai kepada kesudahannya. Kasih yang tidak bersyarat itu. Kita dalam doa kita mohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan hanya sekedar kekuatan untuk melayani Tuhan, tetapi kekuatan untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, untuk mengampuni satu dengan yang lain. Dengan demikian Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani Tuhan sampai kepada kesudahannya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.